Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh ingkang dimuliakan Allah. Monggo kita lajengaken subuh menika mutolaah, nglanjutaken mutolaah. Kalau Sabtu kalau wingi soal bab tafsir, jadi kita sih bab tafsir ya. Biasanya itu enten 3 materi ya, tapi tadi sing 2 tasik dereng. Insyaallah mangke Sabtu ngarep niku yang kedua materi. Sakniki tasik tafsir nutukaken kala wingi. Yang kedua materi kaidah fikih. Kaidah fikih niki penting bagi kita untuk memahami hukum-hukum fikih. Dengan memahami kaidah fikih itu kita akan mudah memahami bagaimana menanggapi hukum-hukum fikih. Kemudian materi yang ketiga itu hadis. Mbok menawi enten tasik dereng semerap. Hadis ingkang kita baca pada tiap hari Minggu subuh itu hadis Sahih Muslim. Saya pilih hadis Sahih Muslim karena ittifaq ulama ahli sunnah itu seluruh hadis dalam kitab Sahih Muslim itu sahih. Memang ada yang tidak mensahihkan, tapi menurut ittifaqnya para ahli hadis, ahli sunnah itu sahih. Di atasnya itu ada kitab Sahih Bukhari. Dinamai Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu karena seluruh hadis yang diriwayatkan di situ itu dinilai sahih. Karena itu memudahkan saya tidak perlu lagi membahas ulumul hadisnya. Kalau di situ dikatakan misalnya ada hadisun maktuun misalnya, ada maktu, saya tidak usah membahas lagi hadis maktu atau hadis doif, saya tidak usah membahas lagi karena di situ sudah sahih, itu dipilih kitab sahih. Kitab-kitab yang lain itu masih tercampur. Makanya kalau yang tercampur itu biasanya dinamai kitab Jami' Ushahir. Nah, itu kitab Jami' Ushahir itu menampung hadis-hadis tapi di situ masih tercampur. Tidak seluruhnya dinilai sahih. Masih ada yang dhaif, ada yang hasan, nah itu. Tapi kalau Sahih Muslim dan Sahih Bukhari ya itu sudah dinilai sahih seluruhnya, maka kita pilih. Yang kedua, tafsir yang kita pakai ini itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir saya pakai karena ini tafsir riwayah, namanya itu tafsir riwayah. Tafsir riwayah itu banyak di dalamnya itu tafsir menggunakan hadis-hadis Rasul. Itu namanya hadis riwayah. Tafsirnya itu urut satu terus sampai terakhir. Nah, walaupun dikelompok-kelompokkan ayatnya. Kelompok-kelompok itu biasanya istilahnya maudhu'i ya, kalau kelompok-kelompok itu. Istilahnya tafsir maudhu'i. Kalau tafsir tafsili itu ayat demi ayat, satu-satu terus tafsir tafsili. Ya. Nah, kita pilih tafsir ini karena tafsirnya tafsir riwayah itu banyak hadis, pegangan hadis, jadi tidak berpola pikir sendiri. Tapi kalau saya baca satu persatu begitu barangkali ya bosen barangkali gitu ya. Jadi ya saya jabarkanlah sebelumnya. Kemarin saya
surat Al-Mumtahanah, sudah sampai surat Al-Mumtahanah. Itu ayat ke-30, ayat ke-23 lah berapa tafsirnya. Kelompok ayatnya ada 3, tapi kemarin baru saya baca 1. Saya baca lagi seterusnya ayatnya yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Iyat qafukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun lan tanfa'akum arhamukum wa la auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Iyatqafukum, seandainya mereka menangkap kalian. Karena ceritanya kemarin itu ayat yang pertama menjelang Rasulullah akan masuk kota Mekah lagi setelah tahun sebelumnya dihalang-halangi, kemudian akan masuk lagi. Nanti kalau dihalang-halangi lagi akan kita serang mereka, akan kita lawan mereka. Kalau yang lalu kita menerima, dicegah, mau mundur, mengadakan perjanjian yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, ya. Sulhul Hudaybiyah. Lalu antara lain yang tampaknya merugikan Rasulullah, tapi menurut Rasulullah tidak merugikan. Ada perjanjian Sulhul Hudaybiyah yang menyatakan seandainya nanti itu ada orang yang mengikuti kamu Muhammad hijrah ke Madinah, itu kembali ke Mekah lagi, kembali ke kami lagi, saya tidak harus membalikan, tidak boleh diambil lagi. Tapi pada waktu selanjutnya, kalau ada orang kami masuk ke Madinah, masuk Islam artinya, itu harus dikembalikan. Nah itu kan rugi perjanjiannya. Kalau sana masuk sini dikembalikan, kalau sini masuk sana tidak dikembalikan, rugi. Nah itu diterima oleh Rasulullah. Sahabat-sahabat protes, tapi Rasulullah menerima. Kata Rasulullah begini, tidak apa-apa. Orang yang sudah masuk Islam nanti kalau di sana tidak dikembalikan, saya yakin mereka akan dakwah di situ. Kalau orang mereka itu sudah masuk Islam ke sini, ya gitu. Terus kemudian kita kembalikan, mereka jadi pionir untuk dakwah di situ. Nah, kalau orang kita masuk situ, tidak boleh dikembalikan, mereka dakwah di situ, gitu katanya Rasulullah. Jadi, tahun yang kedua, nah ini ya Rasulullah mau kembali, ada rencana kalau ditolak lagi, berarti mereka mengingkari perjanjian Sulhul Hudaybiyah tadi itu. Yang salah mereka, jadi kita paksa untuk masuk. Nah itu. Ternyata betul. Setelah yang kedua itu ditolak lagi, mereka ingkar janji, ingkar perjanjian, sehingga terjadilah perang. Nah, perang itu Rasulullah menang, yang namanya Fathu Mekah. Kemudian turun ayat surat Inna fatahna laka fatham mubina itu. Nah, ketika Rasulullah masuk kota Mekah, itu Abu Sufyan itu belum muslim. Abu Sufyan belum muslim. Baru tunduk mau muslim itu karena sikap-sikapnya Rasulullah. Rasulullah masuk kota Mekah tidak ditangkapi orang-orang itu. Tidak ditangkapi, digebuki tidak. Tapi Rasulullah malah afsus salam wa at'imut ta'am. Kunu ibadallahi ikhwana. 3 itu.
Afsus salam, tegakkanlah sekarang ini kedamaian, perdamaian antara kita yang sudah muslim dengan orang-orang Quraisy yang masih kafir. Kemudian wa'at imut to'am, beri makan kepada orang-orang yang membutuhkan makan, fakir miskin. Kalau sekarang terjemahannya itu bukan beri makan gitu, kalau sekarang ini terjemahannya berdayakan ekonomi masyarakat. Kalau sekarang terjemahannya mesti begitu. Ya kalau diberi makan, ya mereka butuh makan terus. Tapi kalau ekonomi diberdayakan, maka mereka akan berkembang sendiri nanti. Maka terjemahannya itu berdayakanlah ekonomi rakyat. Kunu ibadallahi ikhwana, kalian semua ini baik yang muslim maupun non muslim, bukan muslim, itu ibadallahi ikhwana, bersaudara. Makanya diterjemahkan oleh Kiai Ahmad Siddiq, saudara ukhuwah watonia, saudara sama-sama sebangsa. Kiai Ahmad Siddiq menerjemahkan begitu. Kalau seluruh dunia disebut dengan ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah. Kata Rasulullah, kunu ibadallahi ikhwana, saudara. Karena sikap itulah lalu Abu Sufyan masuk Islam. Setelah berganti khalifah 1, 2, 3, 4. Nah ini setelah 4 berebutlah antara Ali dan Abu Sufyan ini, berebut untuk menjadi khalifah. Nah ini politik sudah ya, sudah terpapar politik barangkali ya waktu itu. Nah, sehingga Ali berkuasa sekian tahun, kemudian setelah itu Abu Sufyan. Nah, pada waktu itu diadakan perjanjian untuk damai, diadakan perjanjian. Ya, waktu perjanjian ini utusannya Ali itu siapa gitu yang untuk mengadakan wakilnya gitu. Lah Abu Sufyan itu Abu Musa al-Asy'ari sudah tua orangnya. Waktu perjanjian itu karena tidak imbang, yang satu penguasa, yang satu bukan penguasa, lalu diminta oleh Abu Sufyan supaya Ali mudun dulu, turun dulu supaya imbang. Belum didata Ali melepaskan jabatannya, turun dulu. Karena sekarang sudah vakum kekuasaan, maka Abu Sufyan tak mengambil. Katanya begitu. Ya, berarti kalau politik berarti apa? Ya tertipu kan gitu ya kalau gitu. Ya, tapi kita umat Islam biasanya tidak mengatakan tertipu dengan para sahabat sama-sama baiknya gitu. Tidak ada mengatakan siji jelek siji baik, tidak ada. Ya, baiknya. Itulah riwayatnya. Lalu turun ayat ini, apabila in yasqafukum, apabila mereka menangkap kamu, kalian nanti di sana ada perang, kamu ditangkap, yakunu lakum a'daan, mereka itu mesti menganggap kamu itu musuh. Jangan baik-baik dengan mereka. Itu ceritanya kan oleh karena ada seorang sahabat setelah ikut Rasulullah ke Mekah, ke Madinah, mereka itu meninggalkan keluarga di Mekah, meninggalkan harta di Mekah, meninggalkan anak-anak di Mekah, tidak ikut masuk Islam, tidak ikut hijrah ke Madinah. Dan mereka mengkhawatirkan nanti kalau diserang Rasulullah, dia akan kehilangan harta, kehilangan keluarga. Maka dibocorkanlah rencana Rasulullah untuk menyerang kota Mekah ini oleh mereka ini, yang namanya Khatib ibnu Abi Bal'ah. Padahal Khatib bin Abi Bal'ah ini termasuk orang yang ikut berperang Badar. Semua yang ikut perang Badar itu oleh Rasulullah dijamin masuk surga, termasuk Khatib ini. Tapi Khatib pada waktu itu
membuka rahasianya Rasulullah ini ke orang-orang kafir Quraisy di Mekah yang akan diserang. Nah, gitu. Apabila mereka menangkap kamu nanti, maka mereka tetap akan menganggap kamu musuh. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Mereka akan mengeluarkan sikapnya kepada kamu, mengeluarkan ucapannya kamu dan keras, karena menganggap kamu musuh. Lah mengapa sekarang kamu menganggap mereka tidak musuh? Rencana Rasulullah kamu bocorkan ke sana. Padahal mereka pasti nanti akan menganggap kamu musuh. Akan disuruh kamu membuka rahasia, dipaksa untuk membuka. Ya itu memang sistem militer kan begitu. Kalau ada tahanan perang itu pasti dipaksa itu untuk membuka rahasia. Nah, ada yang kuat waktu Aljazair merebut kemerdekaan itu ada seorang Sri Kandi Aljazair namanya Jamilah salah itu ya. Itu kan difilmkan, ditangkap lalu dipaksa sampai tangannya patah. Beliau tidak mau mengaku, tidak mau membocorkan rahasia pemimpin-pemimpinnya. Sampai begitu makanya menjadi pahlawan Aljazair. Ya, nah, ini begitu. Pasti mereka akan mengatakan begitu. Wawaddu lau takfurun, dan mengharapkan supaya kamu masuk ke kafir lagi, keluar dari Islam lagi. Pasti kamu akan dipaksa oleh mereka. Loh, mengapa sekarang kamu terus baik-baik dengan mereka gitu. Ya. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Tidak ada manfaatnya apa-apa keluargamu dan anak-anakmu nanti di yaumul kiamah. Mereka tidak akan bisa bantu kamu. Mengapa sekarang kamu aboti gitu. Jangan diaboti karena maksudnya gitu. Ya, tapi kalau sekarang ini berbeda dengan ini. Saya pernah ke Jember itu begini. Ada seorang anak membunuh ibunya. Karena ibunya tidak mau mengikuti akidah kepercayaannya dia. Sekarang ini kan banyak berubah. Ya. Banyak berubah. Sedikit bid'ah. Sedikit kafir gitu ya. Nah, ibunya tidak mau itu mereka terus sampai dibunuh. Di Jember diceritakan begitu katanya. Ya, dan tidak sampai seperti itu, tidak. Mereka tidak bermanfaat bagi kamu nanti di yaumil kiamah. Tidak ada manfaat. Ya. Yafsilu bainakum, mereka akan memisahkan di antara kalian. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Makanya jangan kamu mengkhianati kelompokmu. Nah, gitu di sini gitu. Sudah ya. Sekarang saya coba menjelaskan bacaannya. Ya. Barangkali ada yang masih belum tahu sehingga sedikit-sedikit tidak kaget lah kalau ada bacaan-bacaan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya dengan ayyuha itu ada mat. Ya ada matnya, tanda mat. Mat itu tanda panjang, artinya mat. Tanda panjang. Ya ayyuha. Nah, mat tanda panjang ketemu ayyuha lafaz lain, lafaz beda. Ayyuha itu ada hamzah, ada ayun ada. Bedanya hamzah dengan alif. Kalau alif itu tidak bisa dibaca, hanya mat saja. Kalau hamzah bisa dibaca a. Hamzah gini, ya, ada harokatnya a, bisa dibaca. Itu bedanya. Nah, kalau alif itu hanya mat saja, tanda panjang. Karena terdiri dari dua lafaz ya dan ayyuha, maka tanda panjangnya ini menjadi mat jaiz
muttasil. Mad jaiz muttasil ya, namanya. Mad boleh dibaca 2 harokat sampai 5 harokat. Jadi kalau dibaca, ada yang baca ya ayyuhalladzina amanu boleh tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada yang baca panjang. Kalau Muammar itu bacanya panjang. Ya ayyuhalladzina amanu, itu mad jaiz, mad boleh. Ya. Tapi kalau di sini amanu itu tanda panjang juga, tapi ketemunya dengan la. Dengan la tattakhidhu aduwi wa aduwakum. Ketemunya dengan la. Ya, jadi bukan dengan alif atau dengan ya atau dengan wawu, bukan. Itu namanya mad tabi'i. Jadi mad itu ada 2. Ada mad tabi'i atau biasanya disebut juga mad asli, atau bisa juga disebut mad far'i. Mad far'i itu macam-macam. Nah, yang namanya mad jaiz dan mad lazim, mad wajib itu namanya termasuk mad far'i. Ya, termasuk mad far'i. Kalau mad tabi'i itu mad asli itu hanya 2 harokat bacanya, nggak boleh lebih. Kalau dibaca panjang maka salah. Kalau sampai merubah arti maka batal. Jadi baca Fatihah, baca ayat. Kalau baca ayat salah, baca suratnya, surat setelah baca Fatihah salah, ya diingatkan saja. Umpamanya salah nggak jadi masalah karena itu bukan rukun. Ya. Tapi kalau Fatihah salah, merubah arti, jelas batal sholatnya. Fatihah karena rukun. Fatihah itu rukun, tidak bisa ditinggalkan, harus. Cuma ada perbedaan supaya sedikit mengenai mat ini, itu ada tanda alif yang kemarin barangkali nanti ada orang imami berbeda supaya tidak terkejut. Ya. Dulu juga pernah saya sampaikan. Alif itu kalau di pondok pesantren ada alif panjang, berdiri begini. Ada alif bengkong. Alif bengkong itu seperti ya tapi tidak pakai titik. Seperti ya tapi tidak pakai titik. Itu namanya alif bengkong. Ya. Nah kalau alif bengkong itu panjang tapi boleh diimalahkan. Boleh dibaca A, boleh dibaca E. Barangkali nanti ada orang di sini, biasanya orang dari Arab itu yang kemudian suka dengan qiraah yang diimalahkan ini. Wadduha walaili idza saja. Tapi kadang-kadang ada yang baca begini, wadduha walaili idza saja. Wan najmi idza hawa. Itu namanya diimalahkan. Barangkali nanti ada imam kita itu baca begitu, ya kita jangan terkejut. Ada gitu. Karena ada yang tanya saya, "Loh, Pak, itu kok bacanya begitu?" Yang dibaca imalah itu biasanya itu ada pada ayat Bismillahi majriha wa mursaha. Biasanya dibaca Bismillahi majriha. Hanya itu alif panjang, re-nya itu alif bengkong. Dan itu biasa gitu ya. Itu ya. Yang banyak e-nya itu wadduha, wadduha wal laili idza saja. Ma watta'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Itu tidak apa-apa. Qiraah itu namanya qiraah sab'ah. Saya tidak ahli betul ya, hanya tahu saja gitu ya. Supaya kita nanti tidak terkejut kalau ada orang baca begitu, ya
Dianu saja supaya tahu saja. Saya teruskan. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum auliya ini satu lafaz. Maka panjangnya itu namanya panjang matnya itu mat lazim atau mat wajib. Harus. Kalau dipanjang 2 harokat saja salah. Allahumma malikal mulki mat tabi'i. Malikal mulki tu'til mulka man tasya itu matnya mat wajib, mat lazim. Harus dibaca berapa harokat Pak? 6 harokat. Kalau dibaca pendek, kadang-kadang kita dengar tuh Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mimman tasya wa tu'izzu man tasya. Itu cepat gitu. Ya, kalau hafid dalam tadarus, orang hafid itu tidak apa-apa. Ya, tapi kalau dalam sholat jangan. Kalau harus panjang ya dipanjangkan. Nah, kalau dalam sholat Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'u mimman tasya'. Tidak boleh, karena satu lafaz namanya mat wajib panjang, mat lazim panjang ya. Di sini auliya tulquna ilaihim bil mawaddah salah, harus idgham namanya ilaihim bil mawaddah, idgham bihunna. Kalau di dalam kok di pondok pesantren dulu namanya dengan berenggeng. Idgham bihunna, hunanya diterjemahkan dengan berenggeng. Ilaihim bil mawaddah ya, bil mawaddah wa qad kafaru bima ada panjangnya matnya tapi ketemu dengan ba bima, itu tetap mat tabi'i namanya, mat asli. Bacanya harus panjang sedikit, 2 harokat, nggak boleh lebih. Nah, kalau dalam betul Al-Quran ini menentukan panjang pendeknya, itu menentukan. Makhrajnya juga begitu. Bima ja'akum. Nah, ini saya pernah ditanya oleh anak. Sodako wa'da wa nasoro abda. Loh Pak, kok sodako wa'da? Sodako itu kan bukan isim, fi'ilnya itu fi'il lazim, tidak membutuhkan objek, tidak membutuhkan maf'ul. Tapi kok ada maf'ulnya, sodako wa'da. Kok enggak waktu? Sodako waktu kok enggak begitu? Saya pernah tanya begitu. Berarti sodako itu mutaaddi, yang membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul. Seperti ini lafaz ja'a, saya datang, jitu, ja'a datang artinya. Datang, maksud datang itu butuh objek. Datang mesti kalau butuh objek tambah ilah, ja'a ilah atau ja'a min gitu ya. Tapi di sini ada mengatakan gini, bima ja'akum. Ja'akum itu berarti mendatangi kalian. Berarti ja'a itu artinya mendatangi. Kalau begitu, memang bahasa Arab itu kadang-kadang lazim disebut juga mutaaddi gitu. Butuh objek. Ja'akum itu ja'a datang, kum kepadamu. Kum itu maf'ul bih-nya, berarti gitu. Padahal lafaz ja'a itu
Mestinya itu lazim, jadi tidak butuh objek, tidak butuh maf'ul gitu. Tapi di sini dikatakan ja'akum, saya jawab begitu. Seperti lafaz itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu. Telah datang kepadamu rasulun sapa? Rasulun. Ya. Jadi ja'a itu mutaaddi jadinya begitu. Nah, itu bahasa Arab di situ angelnya itu di situ. Kalau barangkali itu bisa dikatakan idiom gitu barangkali ya. Kebiasaan aja. Bima ja'akum itu juga harus panjang. Panjangnya 6 harokat. Wajib itu. Namanya mat wajib, mat panjang. Ya. Ja'akum, nah itu juga idgham bihunna. Jangan sampai tidak diidghamkan kalau baca. Ja'akum min, nah gitu tidak diidghamkan. Jadi ada bergengnya. Ja'akum minal haqqi. Ja'akum minal haqqi. Ada bergengnya harus gitu. Yukhrijunar rasula wa iyyakum. Mereka keluar bersama mengusir Rasulullah wa iyyakum dan kamu kemarin sudah begitu. Antu'minu billah, tu'minu billah ketemunya dengan ba. Berarti tetap matnya mat tabi'i. Matnya mat tabi'i. Billahi rabbikum, billahi dengan Allah, rabbikum pangeranmu. Berarti kalau dihitung gini, rabbikum itu badalnya yaitu badalnya yang kata ganti dari Allah. Mengapa tidak langsung aja antuk minu bi rabbikum, kok tidak begitu? Antuk minu billahi rabbikum, kok tidak antuk minu bi rabbikum? Kan bisa itu bahasa itu. Dipercaya kepada pangeran sira kan gitu. Kok ini diulang antuk minu billahi kepada Allah. Allah itu pangeran ira. Nah inilah yang ada berselisih pendapat ya. Membedakan Rabbun dengan Allah. Membedakan kata Rabbun dengan ilahun. Nah, ya, beda. Makanya sebetulnya ya kalau difahami betul itu ya nggak ada bedanya. Nah, ini dalam masyarakat timbul perbedaan pendapat, akhirnya saling mengkafirkan, saling mengherukan. Nah, karena orang ada yang membedakan antara Rabb dengan ilah, Rabb dengan ilahun. Nah, maka terjadilah yang namanya tauhid, tauhid, tiga tauhid. Tiga tauhid. Apa tiga tauhid itu? Tauhid ilah, tauhid Rabb, tauhid sifat dan nama. Ya. Karena terdiri dari tiga begini lalu saling beda memahaminya, sehingga itu menuduh di situ sudah bukan tauhid lagi. Tauhid itu ya hanya satu. Tauhid itu hanya satu. Apa Pak tauhid ini? La ilaha illallah. Tapi kalau ini ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid. Nah, maksudnya itu antara kata Rabb dengan kata ilah itu berbeda. Nah, dengan kata Allah sebagai ilah dan Allah sebagai Rabb. Karena itu kadang-kadang dalam ayat itu ada wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Nah, gitu.
Tapi di sini dikatakan antuk minu billahi rabbikum, dengan Allah yaitu rabbikum pangeran ira. In kuntum kharajtum jihatan fi sabilillah, kemarin sudah saya artikan ya. Nah, saya baca sabab nuzulnya. Sabab nuzulnya ayat ini. Karena sababun nuzuli sadri hadhihi surah Al-Karimah qissatu Khatib bin Abi Bal'ah. Turunnya ayat ini disebabkan tentang riwayat yang namanya Khatib bin Abi Bal'ah. Karena ada rencana Rasulullah akan menyerang kota Mekah. Nanti kalau ditolak lagi, maka mereka kirim surat kepada saudaranya yang masih kafir di Mekah. Anaknya ada di Mekah, diberitahu supaya nanti dia selamat, karena begitu. Lah wong rahasia apa namanya itu ya, rahasia militer lah itu namanya ya. Kalau zaman sekarang barangkali itu rahasia militer ya, akan menyerang itu kan rahasia militer. Kok dibuka lebih dulu, nanti yang sana kan siap dulu ya, siap dulu nah, itu wadzalika anna khatiban hadza kana rajulan minal muhajirin. Khatib ini termasuk orang muhajir ke Mekah, ikut hijrah ke Mekah. Wa kana min ahli Badrin aidon. Dia itu juga termasuk anggota kelompok yang ikut perang Badar. Berarti sudah dijamin surga. Loh, kok mengkhianati Rasulullah, membuka rahasianya Rasulullah? Kok sampai begitu? Nah, itu ditegur oleh Allah. Allah mengingatkan kepada Muhammad, ada yang begini. Lah kok Allah mengingatkannya itu bagaimana ya? Dengan ayat ini langsung ke nuraninya Muhammad, barangkali begitu. Ya, itulah yang namanya kalau dalam ilmu tasawuf namanya kasyaf gitu ya. Namanya kasyaf. Kalau dalam ilmu apa ya? Ilmu ke yang namanya kecerdasan emosional, kalau bahasanya sekarang ini. Itu kan ada pelatihan sekarang ini yang disebutnya Ari Munandar, siapa itu yang mengadakan pendidikan kecerdasan emosional, yang dalam ilmu tasawuf biasanya disebut dengan kasyaf. Orang kalau sudah menjalani suatu amalan ya, sesuatu amalan dengan tertib, istiqomah dan terus, lalu terbuka oleh Allah, dibuka hatinya. Kalau kita barangkali mengatakan Allah memberi indera keenam pada kita. Kalau orang Jawa bisa mengatakan weruh sadurunge winarah. Kayak seperti kayak Hamid Pasuruan itu. Kalau akan ada tamu itu, beliau itu sudah tahu lebih dulu. Ini akan ada tamu ini. Ada tamu. Siapa tamunya itu begini itu tahu lebih dulu. Karena dia, ya itulah sudah terbuka. Namanya kalau dalam tasawuf kasyaf, karena ada amalannya. Biasanya orang yang sergap membaca Al-Quran, coba saja dilakoni, ya. Tapi niatnya yang ikhlas, nah, terus baca Quran yang tidak berhenti terus, istiqomah tiap habis sholat fardu, apa tiap subuh, apa tiap asar, baca terus dengan ikhlas. Itu nanti kalau memang soal Allah memberi, nah itu terentek hati, ya itu yang namanya kasyaf ya, sudah kasyaf. Tapi biasanya itu guru, biasanya ada gurunya dalam tasawuf, guru torekot. Kalau sekarang yang terkenal guru torekotnya itu adalah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan itu ya. Tapi orang torekot tidak mengatakan begini. Kalau torekot itu bukan mencari kesaktian, bukan. Torekot itu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Berhubung Allah memberikan perlindungan kepada orang yang sudah dekat
dengan dia, nah itu masalah lain. Itu dari Allah, bukan. Lah kalau kita punya niat begitu, nah itu nanti keliru kita. Ya sudah sering saya katakan, ruba amalin dunyawiyin ruba amalin dunyawiyin bi husnid niyah yasiru amalan ukhrawiyan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sifatnya duniawiyah murni. Dunia murni bukan ibadah, tapi bi husnin niyah, disertai dengan niat yang baik. Maka yasiru amalan ukhrawiyan, maka perbuatan itu akan berubah menjadi perbuatan ukhrawi. Berarti apa? Menjadi perbuatan ibadah juga. Artinya itu begitu. Waruba amalin ukhrawiyin bisu'in niyah yasiru amalan dunyawiyan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sifatnya ukhrawi, ibadah murni, ibadah, tapi bisu'in niyah, disertai dengan niat yang tidak baik. Maka yasiru amalan dunyawiyan, maka akan berubah menjadi perbuatan duniawiyah saja. Pernah saya ceritakan waktu saya di pondok dulu, ada orang yang anak itu yang aktif sekali sholat sunat. Setiap ba'da sholat fardu sholat sunat, setiap ba'da sholat fardu sholat sunat terus gitu. Setiap sholat ba'da sholat asar tetap sholat sunat, setiap ba'da sholat subuh sholat sunat lagi. Lama-lama dititeni karo koncone, ya ditakoni oleh koncone, ya Kang, sampean itu kok sregep sekali sih, kok khusyuk sekali. Setiap sholat sunat, sujud syukur terus gitu kan. Kok sregep sekali? Jawabnya begini, jawabnya dia itu, iya aku kepingin dipek mantu Pak Yai. Lo niatnya sholat itu tadi wis keliru. Niatnya dipek mantu Pak Yai pisan. Jadi sholatnya percuma. Ya, niatnya jelek. Sholat fardu juga begitu. Niat fardu juga begitu. Zikir juga begitu. Tidak meresap istilahnya. Tidak kalau anak-anak sekarang mengatakan tidak ngefek. Sholat tidak ngefek. Sholat tidak ngefek, tidak ada bekasnya blas sholatnya. Habis sholat, kemudian zikir, la ilaha illallah, lalu pergi ke pasar, nggone pasar kan nembusuk wong, berbuat dolim. Nah, itu loh yang namanya sholatnya nggak ngefek. Loh, memang untuk ngefek itu ya sulit Pak, ngefek terus itu ya sulit. Makanya diingatkan, alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau lupa berbuat seperti itu tidak ngefek tadi, habis sholat subuh tapi khusyuk sekali, terus ke pasar bujuk uang, pulang ngerasani koncone maneh, ngelek-ngelek koncone maneh. Itu apa artinya? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wel bagi wong sing salat. Lho wong salat kok oleh neraka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Wong sing salate sahun, salate lali. Bukan lupa sholat, aku durung sholat nang lali aku, bukan itu. Artinya sholat sing gak ngefek. Sahun, wis sholat lali mang wis sholat, kok gampang sekali nglakoni. Nah, jelek. Itu sholatnya sholat sahun, bukan sholat khusyuk. Kalau sholat khusyuk itu sholat yang ngefek kepada akhlak, katanya Gus Mus. Orang yang sholat itu ngefek kepada akhlaknya mesti bagus. Karena itulah
Yang akan dihisab lebih dahulu itu sholat. Kalau sholatnya bagus, berarti amalnya bagus. Loh amalnya kok jelek, berarti sholatnya nggak efek tadi itu. Gitu. Jadi efeknya sholat, asarnya sholat kata Rasulullah bukan batu ireng, tapi akhlaknya yang bagus. Itu yang dihisab lebih dahulu itu sholat. Oh kalau begitu orang itu sholatnya nggak bagus, nggak efek blas, supaya ngerasani wong tok ya. Terus fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel bagi orang yang sholat musallin. Tapi bukan sekedar musallin, bukan sekedar sholat, tapi sholatnya alladzina hum an salatihim sahun. Bukan yang khosiun, bukan yang sahun, sholatnya gak ngefek. Ya tergantung kita bisa menilai sendiri ngefek apa enggak kita mesti menilai diri pada diri kita, jangan orang lain, jangan menilai orang lain, diri kita sendiri yang dinilai dulu. Jangan orang oh itu enggak ngefek, itu enggak ngefek, yang menilai pada karena itu ada di ayat yang lain yang mengatakan inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Saat temene sholat itu efeknya bisa mencegah yang faksa dan yang mungkar. Mungkin ada yang belum tahu barangkali di sini yang pernah dengar saya sampaikan. Apa Pak faksa itu? Sholat bisa mencegah orang berbuat faksa. Apa Pak faksa itu? Faksa itu artinya semua perbuatan yang merugikan dirinya sendiri itu faksa namanya. Apa saja? Minum narkoba rugi dirinya sendiri, minum khamr dirinya sendiri yang teler, itu perbuatan minum khamr itu faksa. Tapi kalau minum narkoba kita teler, faksa. Tapi kalau kita ajak teman, ngekei pada teman, itu namanya mungkar. Tanda anil faksa wal munkar. Mengapa? Karena merugikan orang lain. Kalau perbuatan itu merugikan orang lain, itu namanya perbuatan itu mungkar. Apa saja? Anak sekolah gak gelem sinau, rugi sendiri, itu faksa bagi anak sekolah. Makanya katanya Imam Syafi'i, ketika wadul nang gurunya namanya Syekh Waqi, sakautu ila waqi'in su'a hifdi, katanya Imam Syafi'i. Aku kok malah jadi begini guru, aku kok malah jadi lupa ingatan, gak apal aku malah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru Syekh Waqi itu memberi nasihat kepada Imam Syafi'i supaya meninggalkan ma'asi. Maksiatnya orang cari ilmu. Maksiatnya orang cari ilmu bagaimana? Ya aja, jangan begadang terus, lupa nanti kamu nggak ingat. Yo sinau moco-moco lah. Woco-wocoan pajare iku mang mertek sekolahan, omah diwoco. Begadang terus, lupa akhirnya. Ya itu namanya maksiatnya orang cari ilmu, katanya Syekh Waqi. Makanya sakautu ila waqi'in su'ahifdi. Apalah aku jadi lu. Rasul Imam Syafi'i itu umur 5 tahun sudah hafal Quran. Lho kok dilalah waktu itu jelek ingatannya, lupa dia dengan pelajarannya. Lalu wadul nang gurunya Syekh Waqi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya Syekh Waqi memberi petunjuk pada Imam Syafi'i supaya meninggalkan maksiat. Nah, karena begadang tiap malam terus begadang Imam Syafi'i waktu itu enggak hafal. Nah, itu artinya begadang itu termasuk perbuatan faksa karena merugikan dirinya sendiri. Tapi kalau ajak teman untuk begadang, itu mungkar namanya.
Itu namanya mungkar. Makanya inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Yang merugikan dirinya sendiri juga merugikan orang lain gitu. Barangkali itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ya. Tambah sedikit ya. Wa kana lahu bimakkata auladun wa malun wa lam yakun min quraisyin anfusahum. Syekh Khatib bin Abi Balta'ah ini di Mekah punya anak, punya harta, punya keluarga Quraisy. Bal kana khalifan di Utsman, bahkan dia itu seperti apa ya, kekasihnya Utsman gitu. Anak buahnya Utsman, pegawainya Utsman gitu. Falamma azama Rasulullah fi Makkah tumanaqulu ala fa amara muslimin bitahzib. Kemudian Khatib ini kirim surat kepada keluarganya memberitahu kalau Rasulullah akan ke Mekah, nanti kalau ditolak lagi akan menyerang kota Mekah. Nah, sehingga orang Quraisy siap. Jadi siap. Walaupun sudah siap, tapi karena sudah dapat pertolongan dari Allah, tetap saja Rasulullah menang dengan Fathu Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan barokah pada kita. Mari kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'lana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an ya Ghani ya Razzaq ya Ghani ya Razzaq ya Ghani ya Razzaq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.